semuanya. Perkenalkan kami di sini dari program studi teknik logistik angkatan 2022. Di sini kami dari kelompok 1 Fisika dengan judul penerapan RFID dalam manajemen logistik. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Dari sana. Perkenalkan, nama saya Diana Stasia dengan NIM 22941. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miko Acpaki dengan NIM 2202247. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mula dengan NIM 2202138. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dengan NIM 2202386. Dan perkenalkan, nama saya Aradra Suwari Hairunisa dengan NIM 2203163. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian dari RFID. RFID sendiri merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification, yaitu teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi antara tag RFID dan pembaca RFID. Teknologi RFID sendiri memiliki 3 komponen utama, yaitu tag RFID, pembaca RFID, dan sistem komputer atau database yang memproses informasi yang diperoleh dari tag. Penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama tentang tag RFID, yaitu perangkat kecil yang melekat pada objek atau benda yang ingin diidentifikasi. Tag ini berisi informasi unik yang dapat dibaca melalui sinyal. Yang kedua, pembaca RFID adalah perangkat yang digunakan untuk membaca informasi yang terkandung dalam RFID. Pembaca ini mengirimkan sinyal radio melalui antena dan menerima balasan dari tag RFID. Sinyal yang diterima oleh pembaca diterjemahkan menjadi data yang dapat diproses lebih lanjut oleh sistem komputer atau database. Yang ketiga, sistem komputer atau database sendiri itu merupakan data yang diperoleh dari pembaca RFID, biasanya dikirim ke sistem komputer atau database yang diproses dan dianalisis lebih lanjut. Informasi yang terkandung dalam tag RFID ini digunakan untuk mengidentifikasi objek, melacak pergerakan objek, dan memperoleh data tambahan seperti tanggal produksi, status inventaris, atau riwayat perjalanan objek. RFID digunakan dalam berbagai aplikasi dan industri seperti logistik, manufaktur, transportasi, perawatan kesehatan, dan lainnya. Apa itu gelombang elektromagnetik? Elektromagnetik adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara listrik dan magnetisme. Prinsip dasar elektromagnetik adalah bahwa aliran listrik menghasilkan medan magnet, dan medan magnet yang berubah dapat menghasilkan aliran listrik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik sendiri merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat. Yang pertama merupakan gelombang transversal. Yang kedua, merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Dan sifat yang terakhir adalah terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja RFID pada manajemen logistik. Di sebuah warehouse, biasanya RFID digunakan untuk mengatur dan mengelola inventaris barang. Sistem teknologi RFID ini terdiri dari 4 komponen. Di antaranya yang pertama ada tag RFID, yang kedua ada RFID reader, yang ketiga ada antena, dan yang keempat ada software aplikasi. Cara kerja RFID dimulai dengan pemasangan tag RFID pada setiap barang di gudang. Tag RFID ini berisi sebuah microchip yang menyimpan informasi unik tentang barang tersebut. Ketika barang melewati pintu masuk gudang, ada sebuah perangkat yang disebut dengan RFID reader yang akan membaca tag RFID pada barang tersebut dengan menggunakan gelombang radio. RFID reader ini mirip seperti scanner yang membaca barcode pada barang di toko. Antena digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi radio antara RFID reader dengan tag RFID. Setelah RFID reader membaca tag RFID, informasi dari tag tersebut dikirim sebuah komputer yang terhubung. Data RFID ini berisi informasi tentang barang, seperti jenis barang, jumlah barang, dan lokasi di gudang. Komputer akan menggunakan informasi ini untuk mengupdate inventaris gudang, sehingga kita dapat mengetahui stok barang yang tersedia dan di mana lokasinya. Selain itu, ketika ada pemindahan barang di gudang, RFID juga membantu dalam pelacakan. RFID reader yang terpasang di berbagai area gudang akan terus memantau pergerakan barang.
Setiap kali sebuah barang dipindahkan, sistem komputer akan memperbaharui informasi lokasi barang tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dengan tepat di mana barang tersebut berada. Selain pengelolaan inventaris, RFID juga membantu dalam pengendalian stok. Sistem komputer dapat memberikan peringatan jika jumlah stok suatu barang mencapai batas minimum atau jika ada barang yang sudah kadaluarsa. Jadi secara umum, RFID membantu kita dalam melacak, mengidentifikasi, dan mengatur barang di sebuah gudang dengan cara yang lebih efisien. Dengan bantuan teknologi ini, kita dapat memperoleh informasi stok barang secara real-time dan dapat mengoptimalkan pengelolaan barang. Gelombang elektromagnetik RFID menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik. Tag RFID memiliki antena yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio dalam frekuensi tertentu. Sinyal ini kemudian diterima oleh pembaca RFID yang juga menggunakan antena untuk berkomunikasi dengan tag. Ada propagasi gelombang radio. RFID memanfaatkan propagasi gelombang radio dalam ruang untuk mengirim dan menerima data. Prinsip ini digunakan untuk mengoptimalkan jangkauan komunikasi antara tag RFID dengan pembaca. Induksi elektromagnetik. Dalam RFID pasif, daya yang diperlukan untuk operasi tag diperoleh melalui induksi elektromagnetik. Dari pembaca, prinsip fisika induksi elektromagnetik digunakan untuk mentransfer energi dari medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh pembaca ke tag RFID. Untuk yang selanjutnya yaitu modulasi sinyal. RFID menggunakan prinsip fisika modulasi sinyal untuk mengirimkan data antara tag dan pembaca. Sinyal radio yang dihasilkan oleh tag dimodulasi dengan informasi yang ingin dikirimkan. Pembaca RFID kemudian menganalisis sinyal yang diterima dan mendekode informasi dari modulasi tersebut. Yang kedua yaitu interaksi antara medan elektromagnetik. RFID memanfaatkan interaksi antara medan elektromagnetik dari pembaca dan tag untuk mengirim dan menerima data. Tag RFID mengandung microchip dan antena yang merespon medan elektromagnetik pembaca dengan memodulasi dan memantulkan sinyal radio. Pembaca kemudian mendeteksi respons ini sebagai identifikasi atau informasi terkait tag. Jadi kesimpulannya yaitu, dalam keseluruhan, RFID menggabungkan prinsip-prinsip fisika seperti gelombang elektromagnetik, propagasi gelombang radio, induksi elektromagnetik, dan modulasi sinyal untuk mengizinkan komunikasi terkabel dan identifikasi objek. Penerapan teknologi ini dalam logistik, keamanan, dan berbagai industri lainnya telah menjadi bagian integral dari sistem otomatisasi dan pengelolaan yang efisien. Sekian, terima kasih. Gimana semuanya, video yang sudah kita tampilkan semoga bermanfaat dan bisa memberi wawasan lebih kepada kalian semua. Dari kami sekian, terima kasih.